bersifat universal. Kalau kalian mau tahu, simak videonya. Kalian tahu nggak sih apa itu perwakilan negara di organisasi internasional yang bersifat universal? Mari kita bahas. Perwakilan negara dalam suatu organisasi internasional yang bersifat universal adalah suatu perserikatan bangsa-bangsa, badan-badan khususnya badan-badan tenaga internasional yang memiliki tanggung jawab serta berskala secara global. Perwakilan negara di organisasi internasional yang bersifat universal adalah wakil resmi dalam suatu negara yang bertugaskan untuk sebagai perwakilan dalam suatu negaranya untuk kepentingan nasionalnya yang bersifat internasional, yang berskala secara global serta internasional, seperti UNESCO, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, serta World Health Organization atau WHO, serta organisasi-organisasi internasional lainnya yang berskala global atau berskala besar. Nah, perwakilan negara di organisasi internasional yang bersifat universal adalah, yang kita ketahui bahwa perwakilan negara yaitu adalah hubungan antar negara-negara dengan hubungan antar organisasi yang internasional yang berskala global, yang keanggotaannya secara global, tanggung jawab atau segala macam-macamnya, dan memiliki kepribadian hukum internasional atau legal personality yang memiliki tujuan untuk memungkinkan para negara-negara ikut serta aktif dalam pengambilan keputusan dalam suatu negara serta kesempatannya untuk dalam bergabung ke kancah internasional. Selanjutnya yang kedua adalah fungsi perwakilan negara dalam organisasi internasional yang bersifat universal. Fungsi ini sering dikaitkan dengan perwakilan diplomatik bilateral. Namun dalam konteks organisasi internasional atau organisasi yang bersifat universal, para perwakilan negara juga dapat melindungi kepentingan warga negaranya atau korporasi negaranya yang berkaitan langsung dengan organisasi internasional, termasuk substansi yang dibahas dalam forum multisisi. Ruang lingkup yang mencakup ada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kebijakan global. Organisasi internasional yang bersifat universal pada umumnya memiliki mandat yang lebih luas, misalnya terkait keamanan, perdamaian, pembangunan, lingkungan, hak asasi manusia, serta perdagangan global. Seluruh ruang lingkup tersebut diatur dalam kerangka hukum internasional, misalnya melalui prinsip persetujuan bersama atau mutual consent dalam pembentukan diplomatik. Selanjutnya, yang ketiga, ada kekebalan atau imunitas perwakilan negara. Perwakilan negara pada organisasi internasional yang bersifat universal seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memiliki status hukum dan kekebalan untuk menjamin pelaksanaan fungsi diplomatiknya secara efektif. Kekebalan ini bersifat fungsional, bukan absolut, dan bertujuan untuk menjaga independensi perwakilan negara dalam menyelesaikan fungsi diplomatiknya tanpa ingerensi yurisdiksi negara tuan rumah. Namun, pelaksanaan kekebalan tetap harus memperhatikan fungsi akuntabilitas dan penghormatan negara nasional. Pemberian hak istimewa dan kekebalan ini tidak dimaksudkan dengan keistimewaan pribadi, melainkan sebagai sarana untuk memastikan fungsi diplomatiknya yang tanpa hambatan dari yurisdiksi negara tuan rumah. Prinsip ini didasarkan pada asas fungsional necessity, bahwa kekebalan diberikan sejauh diperlukan untuk melakukan fungsi resmi. Organisasi internasional atau OI universal saat ini menghadapi tantangan yang lebih kompleks dan berlapis. Dua isu kontemporer utama yang menyoroti ketidaksetaraan dan kebutuhan reformasi tata global. Yang pertama, kehadiran dan partisipasi negara kecil atau berkembang. Negara kecil atau small states dan negara berkembang atau developing country memiliki hambatan struktural yang signifikan saat mereka berpartisipasi dalam OI, meskipun mereka adalah anggota mayoritas. Yang kedua adalah akuntabilitas dan etika. Isu kontemporer lainnya adalah tantangan yang semakin besar terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawaban dan perilaku perwakilan negara dan sekretariat OI itu sendiri. Selain menjalankan fungsi dasarnya, perwakilan negara juga memiliki peran
strategis yang sangat penting dalam mengatur arah dan hasil kebijakan di organisasi internasional. Yang pertama, sebagai penyalur kepentingan atau lobis. Perwakilan negara berperan aktif dalam melobi negara-negara lain, baik secara bilateral maupun kelompok regional. Yang kedua, sebagai pemain diplomasi multilateral. Dalam konteks ini, kemampuan bernegosiasi dan berkomunikasi menjadi hal yang sangat krusial. Dan yang ketiga, sebagai agen implementasi kebijakan. Perwakilan negara tidak hanya berhenti pada tahap perumusan kebijakan, tetapi juga ikut memantau dan memfasilitasi penerapan hasil keputusan organisasi internasional di tingkat nasional. Mereka memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan di forum global benar-benar dapat dijalankan sesuai dengan kepentingan dan kemampuan dalam negeri. Nah, meskipun kekebalan itu penting, namun hukum internasional mengakui adanya beberapa batasan. Yang pertama, kekebalan hanya berlaku untuk tindakan resmi atau functional immunity. Nah, tindakan yang terkait atau kecuali dari fungsi tersebut, misalnya hanya untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan komersial, maka kekebalan dapat dicabut. Nah, yang kedua, negara atau negara pengirim ataupun organisasi internasional dapat melepaskan kekebalannya atau disebut dengan waiver of immunity. Nah, yang ketiga, kekebalan berakhir ketika masa jabatan ataupun misi telah berakhir, kecuali tindakan itu diperlukan jika berkaitan dengan fungsi resmi sebelumnya. Nah, mengenai tujuan pemberian kekebalan, ada 3. Yang pertama, menjamin kemandirian diplomatik dalam hal tujuan komunikasi dan pengambilan keputusan. Nah, yang kedua, yakni menjaga kesetaraan antara anggota organisasi internasional. Nah, yang ketiga, yakni melindungi fungsi organisasi internasional dari campur tangan yurisdiksi nasional yang dapat menghambat kerjasama. Nah, mengenai status dan kekebalan pada perwakilan negara pada organisasi internasional bersifat universal. Nah, merupakan mekanisme hukum yang esensial untuk menjamin efektivitas diplomatik dan kesetaraan antar negara anggota organisasi internasional. Nah, kemudian kekebalan yang diberikan bersifat fungsional, bukan absolut. Harus digunakan berdasarkan tanggung jawab dan sesuai dengan tujuan hukum internasional, tuan rumah atau tuan negara pengirim, kemudian organisasi internasional.